Kanca di rumah Ibu Haji Anis Pasar Benes. Inilah video amatir detik-detik warga Pandeglang, Banten menangkap seekor ular piton sepanjang 3 meter yang berada di atap rumah warga. Piton juga ditangkap dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu apapun. Warga yang melihat kejadian tersebut sempat heboh dan ada juga yang berteriak histeris. Berapa meter kira Pak ular ini? Kira-kira bangsa 3 meter lebih lah, 3 meter. 3 meteran ya? Ya, Terus selanjutnya ular ini mau dibawa kemana Pak? ya sementara ya saya karena ini mau ditaruh aja dulu gitu. Diamankan? Diamankan, yang pasti diamankan. Di rumah Bapak? Ya. Salah seorang warga mengaku nekat menangkap ular tersebut dengan tangan kosong karena sangat membahayakan warga lainnya. Untuk sementara, ular piton ini akan diamankan di rumahnya agar tidak mengganggu warga lainnya. Rencananya, ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa, anggota TNI asal Pacitan, Jawa Timur, prajurit 1 Miftahul Arifin gugur usai kontak tembak dengan kelompok separatis terorisme atau KST di Papua. Keluarga berharap korban dievakuasi agar segera dipulangkan ke rumah duka. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum prajurit 1 Miftahul Arifin di Dusun Kerajaan, Desa Nanggungan, Pacitan. Miftahul Arifin adalah salah satu korban tewas saat kontak tembak dengan kelompok separatis terorisme di Nduga, Papua. Ibu kandung almarhum Parmini sangat terpukul dengan wafatnya Pratu Miftahul Arifin yang merupakan putra pertama dari 2 bersaudara ini. Sang ibunda pun teringat dengan kenangan putranya yang sejak kecil bercita-cita menjadi prajurit TNI. Namun genap 8 tahun melaksanakan tugas negara, Pratu Miftahul Arifin, anggota Konstrat, Tim Badak 3 Pos Mugi Satgas Yonif Reader 321 GT, gugur diserang kelompok separatis terorisme di Papua. Kehilangan merasa udah bagaimana, udah tugas negara, udah kewajiban membela negara. Terus belum ada informasi ini jenazah datangnya kapan gitu? Belum. Warga masih berdatangan untuk bertakziah, sedangkan keluarga menanti kedatangan jenazah almarhum yang masih dalam proses evakuasi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subehi, iNews melaporkan. Usai terjadinya kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua yang mengakibatkan 1 prajurit TNI gugur, Panglima TNI meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Usai terjadinya kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang mengakibatkan 1 prajurit TNI gugur, Panglima TNI meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Tim berhasil mengevakuasi 4 orang prajurit yang tertembak. Evakuasi itu dilakukan dengan menggunakan helikopter milik TNI. Saat ini aparat konsentrasi untuk mengevakuasi Pratu Arifin yang gugur karena terjatuh di jurang. Evakuasi belum bisa dilakukan karena cuaca buruk. Pada saat ini kita konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal. Karena yang meninggal kemarin sudah disampaikan ya terjatuh di jurang dan ini kita usahakan untuk kita evakuasi. Ya sampai saat ini belum berhasil karena cuaca, tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka yang hari ini bisa kita angkut semuanya ke sini. Dan alhamdulillah tadi sudah kita terima dan kita akan bawa ke rumah sakit. Atas kejadian ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, meminta TNI dan Polri untuk berlaku tegas kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Ma'ruf Amin melalui juru bicara Wapres juga meyakini rakyat Papua juga mengutuk keras segala tindakan brutal dan pergerakan kelompok kriminal. Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum supaya negara hadir di sana, supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara. Oleh karena itu
Wapres meminta supaya negara hadir ya menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik. TNI juga akan terus berusaha mengevaluasi operasi yang dilakukan dalam memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Dari Timika, Papua, Nathan Meking, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Ceko, Peter Fiala, di Istana Kepresidenan Bogor. Pem Ceko tiba dengan diiringi pasukan berkuda dan marching band pas Pampres. Tiba di halaman depan istana, Pem Ceko langsung disambut Jokowi. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan upacara resmi dengan mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing negara. Kedua pemimpin juga melakukan sesi foto bersama dan menanam pohon di halaman belakang istana. Presiden menekankan bahwa kunjungan Pem Ceko ini memiliki nilai strategis bagi kedua negara. Tadi kami sudah berbicara tentang kerjasama perdagangan, kerjasama investasi, kerjasama pertahanan dan industri strategis, serta tentang ASEAN dan Indo-Pasifik. Saya juga menyampaikan terkait beberapa regulasi EU yang diskriminatif dan pentingnya mendorong penyelesaian negosiasi Indonesia-EU.